Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah yang telah begitu banyak memberikan kita nikmatnya, entah itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salam berangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai suri tauladan yang baik untuk kita, sebagai khatimul anbiya wal rusul, penutup bagi para nabi dan rasul. Oke teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah tugas pada mata kuliah kewirausahaan. Adapun dosen pengampu saya Al-Ustadz Fakhruddin Mansur SEI MEI. Oke teman-teman sekalian, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Afif Asim Syahrul, mahasiswa semester 7 program studi komunikasi dan penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun NIM saya 1052 711 00321. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bisnis. Oke, pasti di antara kita tidak lagi asing tentang kata bisnis ya. Tapi ketika kita mendengarkan kata bisnis ini, pasti yang muncul di benak kita pasti tentang dunia, hal-hal yang berkaitan tentang duniawi saja ya. Oke, saya akan coba bagaimana mengkorelasikan antara dunia dan akhirat dalam hal bisnis tersebut. Jadi tidak hanya bisnis itu tidak hanya berkaitan tentang hal-hal yang bersifat duniawi, tapi juga bisnis bisa juga bersifat akhirat ya. Atau kita tidak boleh menganggap bahwa bisnis itu hanya berkaitan tentang duniawi saja, tapi dia juga bisa mengandung atau bisa kita korelasikan terhadap akhirat. Oke teman-teman sekalian, dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini bahwa wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin, maukah kalian aku tunjukkan kepada perdagangan yang menjauhkan kalian, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, perdagangan yang menjauhkan kalian dari siksa yang pedih. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pertanyaan sekaligus pendapat, bahwa apakah kalian mau saya tunjukkan, ya kata Allah, kepada perdagangan yang bersifat atau perdagangan yang dapat menjauhkan kalian dari siksa api neraka atau siksa yang pedih. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab, tu'minuna billahi wa rasulihi
yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang baik untuk kalian, yang lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Kum ta'lamun. Oke. Pada ayat kedua Allah menjawab dari ayat pertama tadi, ketika Allah mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah maukah kalian aku tunjukkan kepada perdagangan yang menjauhkan kalian dari siksaan yang pedih. Itu di ayat tadi itu ayat ke-10, ayat 11-nya Allah menjawab perdagangan yang dapat menjauhkan seseorang atau orang-orang yang beriman dari azab yang pedih itu ketika tu'minuna billahi wa rasulih. Kita manusia atau orang-orang yang beriman tu'minuna billah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta dan jiwa-jiwa kita ya. Maka itulah yang dimaksud dengan perdagangan ya. Perdagangan yang dapat menjauhkan diri kita dari azab yang pedih. Ketika kita beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta-harta kita dan jiwa-jiwa kita, itulah yang dapat menjauhkan kita dari azab yang pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengatakan bahwa perdagangan itu hanya soal jual beli, tapi yang dimaksud dengan ini bahwa kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berjihad di jalan Allah dengan harta kita dan jiwa-jiwa kita. Itulah salah satu perdagangan yang dapat membebaskan kita dari azab yang pedih. Oke, teman-teman sekalian, itulah sebagai pengantar pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman dapat tercerahkan melalui apa yang saya sampaikan. Oke, kemudian teman-teman sekalian, pada tugas kali ini, tugas kewirausahaan, saya melakukan jual beli. Ini sudah masuk pada intinya ya, jual beli motor bekas ya, motor bekas. Saya memiliki sepupu di Makassar ya, tepatnya di Goa. Saya jalin kerjasama. Dia memiliki motor-motor bekas yang sering dia jual. Kemudian saya menawarkan diri saya untuk menjualkan motornya tersebut. Nah, ini adalah salah satu kontribusi atau inisiatif dan ikhtiar saya untuk melaksanakan tugas dari kewirausahaan, yaitu melakukan jual beli. Maka saya meminta kepada sepupu saya untuk bekerja sama dalam hal jual beli motor ini, jual beli motor secara online. Kemudian saya mengiklankan motor pertama itu Ninja, motor Ninja warna merah, keluaran 2016 ya, 2016. Alhamdulillah motor tersebut terjual dengan harga 22 juta. Dari situlah saya mendapatkan upah atau ya bagaimana ya disebutnya, insentif lah dari kakak sepupu saya, karena saya berhasil menjualkan motornya kepada orang lain. Itu yang pertama. Kemudian saya diberikan insentif sebesar Rp500.000. Kemudian itu pada antara bulan 10 sampai bulan 9 sampai bulan 10.
Adapun untuk bulan 11 sampai bulan 12 itu saya melakukan jual beli kembali, mengiklankan motor sepupu saya, motor NMAX keluaran 2021, NMAX warna hitam keluaran 2021. Alhamdulillah juga terjual. Kemudian harga jualnya itu waktu 23 juta, 23 juta rupiah. Tadi RS King Ninja, motor Kawasaki Ninja ya. Kawasaki Ninja itu harganya 22.600.000 rupiah. Adapun NMAX itu terjual di harga 23 juta. Kemudian saya diberikan insentif dari kakak sepupu saya sebesar 600.000 rupiah karena sudah berhasil menjual motor tersebut. Itu yang dapat saya bisa sampaikan pada tugas kali ini. Terima kasih kepada dosen pengampu karena telah memberikan saya wadah untuk melakukan sebuah transaksi sampai saya bisa seperti ini sekarang. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.